Break. Penuhiku mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
Belum. Belum. Sebentar. Oh, belum. Silakan Ibu. Shalom Bapak Ibu. Salam. Ya, shalom. Selamat bertemu kembali dalam ibadah virtual kita pada sore hari ini. Saya yakin kita semua sehat. Amin. 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 Haleluya. Kita siapkan hati kita di dalam ibadah kita dan kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi, kita memuji Tuhan bahwa Tuhan kita itu adalah sumber keselamatan, sumber kehidupan. Amin. Kita katakan, ingat akan nama Yesus. Mari kita bertepuk tangan. Kita puji Dia dengan pujian ini. Haleluya. Allah kita, Yesus Kristus Tuhan, nama yang indah, nama yang menjadi pengharapan bagi kita, sumber kehidupan, sumber keselamatan. Itu sebabnya pada sore hari ini kita datang menyembah Dia, kita tinggikan namanya. Mari kita bernyanyi, Yesus Kau kebenaran. Menyelamatkan
kami tidak bisa dipisahkan oleh apapun di dunia ini. Bahkan segala ancaman dalam hidup ini, dan bahkan sekalipun kondisi-kondisi hari-hari ini, kasih-Mu yang besar, itu yang kami rasakan, itu yang memberikan kami pengharapan, pemulihan, dan bahkan kami mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam segala aktivitas kami. Terima kasih atas kuasa-Mu dalam pelayanan kami. Atas kekuatan yang Engkau berikan bagi kami pribadi lepas pribadi. Saat sore hari ini Tuhan, kami bersatu hati memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, untuk bersekutu dengan yang lain. Dan biarlah Engkau mengurapi setiap kami. Urapi hati kami, pikiran kami, jiwa kami, sehingga kami dipulihkan dengan sukacita surgawi. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini. Engkau yang memberkati, urapi, sehingga kami sekalian diberkati di dalamnya. Kami bersyukur, kami memulai ibadah ini dengan penuh syukur hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini kita mendengarkan kesaksian melalui video dari saudara Kak Rika Pardede. Ya, disilakan, minta tolong Mbak Seli untuk menampilkan video. Halo, saya Rika Pardede. Saya kelahiran Kabupaten Siantar, Sumatera Utara. Saya melayani di FC Saurenu, di Desa Saurenu, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya untuk adik-adik NDP. Bersama mereka, aku semakin mencintai Tuhan. Bersama mereka, kisahku semakin berwarna. Diizinkan masuk dalam kehidupan mereka adalah sebuah kehormatan bagiku. Aku belajar bagaimana pentingnya sebuah tim, bagaimana persekutuan menjadi penyokong pertumbuhan iman, bagaimana terangnya jalan ketika langkah didasari firman Tuhan, bagaimana kepedulian dapat mengubah banyak hal, bagaimana kerendahan hati semakin teruji lewat berbagi. Jalan kami masih panjang, masih banyak hal yang ingin kami wujudkan. Mohon doakan kami dapat bergandengan tangan bersama setiap aspek lapisan masyarakat, menyiapkan pemimpin yang mencintai Tuhan lebih dari apapun. Overall, I enjoy Him in every breath that I take. Surat Sabiu. Ya, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa, menikmati bagaimana kita peduli satu dengan yang lain, bagaimana kerja tim yang sangat luar biasa untuk pelayanan kita. Ya, haleluya, Tuhan memberkati Kak Rika dan tim yang ada di Mentawai. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan sebelumnya kita bernyanyi, kita katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Haleluya. Ku bawa
saya serahkan kepada hambanya Ibu Sriyanti. Silakan. Baik, Bapak Ibu, mari. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan, Engkau menyertai kami dan memberi kekuatan damai sejahtera kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat tempat kami masing-masing berada, dan kami percaya kami boleh terus menerima anugerah pengurapan kekuatan daripada Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan, dan boleh mendengar kesaksian yang luar biasa Tuhan bekerja dalam pelayanan kami. Terima kasih, kami mau merenungkan firman-Mu, belajar bersama-sama, bila Tuhan mengurapi kami, memberkati setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Ya, puji Tuhan, kita boleh bertemu pada hari ini kembali dalam ibadah online. Kita percaya kalau kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan, ya, karena anugerah Tuhan. Ya, saya ingin menyampaikan permintaan maaf, ya, tidak sesuai jadwal yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kami mohon maaf ada miskomunikasi. Jadi berharap kami akan memperbaiki di waktu-waktu yang akan datang. Namun tidak mengurangi rasa syukur, dan saya percaya tidak kebetulan yang Tuhan percayakan waktu kita untuk belajar bersama-sama pada sore hari ini. Izinkan saya share screen. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama belajar pada sore hari ini. Ya, beberapa minggu ini, beberapa Senin kita ibadah online, jadi ada tema-tema tentang value pesat dan juga tentang filosofi pesat, ya. Itu yang kita rencanakan, kita siapkan, dan kita doakan juga. Dan setiap Senin boleh berjalan, itu pasti juga bagian dari rencana Tuhan yang terjadi, ya. Nah, dalam kali ini kita akan belajar tentang bersama-sama merenungkan melatih kepemimpinan pada anak. Ya, jadi ini karena ini brand kita pesat adalah membangun pemimpin, ya. Untuk 30 tahun ke depan atau 30 tahun ini kita sudah menjalani hampir 4 tahun, ya. Untuk kita masuk dalam membangun kepemimpinan. Jadi ini yang kita kerjakan, karena kita percaya pemimpin yang pertama itu adalah kepemimpinan itu anugerah dari Tuhan, ya, tidak bisa kita pilih, tidak bisa kita minta, tapi itu pemberian Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, sekarang ini kita menjadi pemimpin di bidang apapun, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, itu anugerah Tuhan. Ya, saya banyak belajar dari Pak Bambang, ya, yang sudah terus menolong kita, melatih kita dalam hal kepemimpinan. Yang kedua, bahwa kita sebagai pemimpin itu adalah sebenarnya kita ini jawaban doa. Kita ini ada jawaban doa orang banyak. Kita ini jawaban doa oleh orang-orang yang menderita. Jadi itu, dua hal itu mendasari kita untuk kita boleh bergerak bersama-sama dalam pelayanan ini. Dengan tema kita, dengan visi kita, dengan brand kita membangun kepemimpinan dalam diri anak sejak dini. Jadi ini yang perlu kita kerjakan, karena kita percaya bahwa tadi saya sudah bilang bahwa pemimpin adalah anugerah Tuhan, dan pemimpin itu juga jawaban doa dari orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin orang yang tidak kenal kita sudah mendoakan kita. Dan hari ini kalau kita ada sebagai pemimpin, itu karena doa orang lain. Ya, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan berdasarkan keyakinan kita ini, maka kita bisa melangkah bersama-sama dalam pelayanan ini. Yang berikutnya kita akan saya belajar tokoh inspirasi kita sore hari ini dari Timotius, seorang Timotius, ya.
Bapak Ibu bisa membaca dalam 1 Timotius 1 ayat 18. Ya, di situ dikatakan bahwa tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Saya sangat tertarik dengan pribadi Timotius. Ketika dalam Bible Study, Pak Bambang menyampaikan ini ya dari Paulus ya, surat yang ditulis Paulus kepada Timotius ya. Jadi Timotius ini di-launching oleh Paulus ya sebagai salah satu muridnya. Kemudian dikatakan juga sebagai anakku. Jadi dianggap sebagai anak oleh Paulus ya. Ini sangat menarik sekali ya seorang Timotius ya. Ini saya juga kalau saya kira-kira merenungkan mencari anak ya dalam gambaran Alkitab yang menjadi pemimpin. Nah, ini saya menemukan seorang Timotius ya. Nah, bagaimana seorang Timotius ini gitu ya. Nah, bagaimana prosesnya Timotius menjadi seorang pemimpin? Perlu kita belajar dan Bapak Ibu semua juga tentunya sudah tahu, sudah belajar juga tentang Alkitab bahwa salah satu adalah peran keluarga. Ya, dicatat di Timotius itu bahwa di Kisah Rasul juga mencatat ada keluarganya ya, Eunike dan Lois. Mereka juga itu adalah para pemimpin gereja di Listra yang berhasil memuridkan Timotius sejak kecil di rumah. Jadi neneknya Lois, ibunya Eunike. Jadi ini menarik sekali. Bagaimana keluarga itu menjadi peran yang sangat penting dalam menyiapkan anak sebagai pemimpin. Ini sangat penting sekali ya. Ya enggak perlu, maksudnya mungkin teman-teman yang saya kan belum menikah ya. Tapi ini menjadi satu pembelajaran yang penting untuk teman-teman yang nanti akan menikah, akan bertemu dengan pasangan hidup, kemudian membentuk keluarga. Ini sangat penting ya, membangun keluarga, mendidik anak-anak dalam keluarga. Jadi peran keluarga ini sangat-sangat penting, makanya kita konsen usia 0 sampai 18, artinya kalau anak itu usia 0 masih dalam kandungan, berarti yang kita bina, yang kita kasih parenting kan orang tuanya. Jadi makanya kita paham sekali dengan hal ini, kita setuju sekali dengan hal ini, dan kita sedang mengerjakannya. Jadi saya bersyukur kalau ini bagian contoh bagaimana Timotius dididik oleh keluarganya. Jadi orang tuanya tidak membedakan ya, antara di publik, mungkin di gereja, dimanapun, dan sama dengan di rumah. Nah, ini mungkin sedang diperjuangkan hari-hari ini di masa pandemi. Ya, peran keluarga menjadi sangat besar. Dan kemarin kalau teman-teman lihat mungkin yang tiap hari ada renungan yang dibagikan itu ya, di YouTube itu salah satunya bahwa revival itu mulai dari keluarga, ya, dimulai dari rumah. Ya, jadi ini bagian yang sangat penting sekali. Jadi saya bagikan renungan ini karena saya banyak belajar juga di Bible Study, itu sangat menolong saya juga bertumbuh di situ, memahami di situ. Selain peran orang tua, peran keluarga, yang kedua juga peran seorang mentor. Ya, di sini Paulus ya mementori Timotius. Ya, peran seorang mentor juga sangat besar. Ya, Paulus sebagai mentor bagi Timotius. Nah, di bawahnya nanti saya akan sharing tentang hal-hal yang dikerjakan oleh Paulus dalam dirinya Timotius, dan itu menjadi tips buat kita bagaimana kita melatih anak untuk menjadi pemimpin, bagaimana kita menolong anak-anak, baik anak-anak di keluarga kita masing-masing atau mungkin anak-anak yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kita. Ya, kurang lebih ada 7.000-an anak yang dibina oleh pusat. Nah, apalagi kalau ditambah sama anak-anak komunitas dan karyawan ya tentunya lebih ya. Jadi di sekitar kita ada banyak anak-anak yang perlu dimentori, perlu dilatih, begitu ya. Jadi inilah keberhasilan seorang Timotius sebagai pemimpin karena ada di sekitarnya orang-orang yang berkontribusi. Ya, jadi anak tidak akan bisa bertumbuh sendiri menjadi pemimpin hebat. Diperlukan lingkungan, diperlukan orang-orang dewasa sekitarnya yang mendukung. Baik dari sisi keluarga maupun dari sisi orang-orang dewasa yang bisa berperan sebagai mentor. Berikutnya, bagaimana kita melatih kepemimpinan pada anak di konteksnya
Paulus kepada Timotius ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali di Kisah Para Rasul 15-16 itu bagaimana Paulus melatih Timotius, kemudian melaunching atau memunculkan. Yang pertama adalah kita bisa melatih mereka dengan dasar diri kita, motivasi kita adalah dengan kasih. Ya, mendasari kita dengan kasih, mendasari kita melatih mereka tuh. Yang kita harus cek dalam diri kita adalah kita punya kasih apa enggak, itu penting. Dasarnya bukan yang lain-lain, Bapak Ibu. Kita perlu mendasari dengan kasih dalam diri kita. Dasarnya bukan karena supaya pelayanan kita baik, bukan itu. Dasarnya bukan karena supaya kalau kita punya anak kandung ya, anak-anak di keluarga kita mendidik mereka, melatih mereka bukan karena supaya dilihat orang tuanya berhasil, bukan itu juga, ya. Dasarnya bukan supaya lembaga kita makin dikenal dengan melayani anak-anak, enggak juga. Tapi dasar yang paling penting adalah kasih dalam diri kita. Dan tentunya kita sudah tadi dalam pujian juga, karena kasih Tuhan yang ada dalam diri kita dulu, sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Jadi mari kita kembangkan kasih begitu kuat itu untuk mendasari kita melayani anak-anak. Kita mendidik anak-anak kita, baik anak-anak di keluarga kita maupun anak-anak yang Tuhan percayakan di pelayanan besar. Kasih ini menjadi hal yang paling kuat ya dalam diri kita sehingga kita mampu mengasihi mereka dalam kondisi apapun. Jadi saya bersama-sama dengan kita merenungkan kembali ini sangat penting. Kasih Tuhan yang sudah ada dalam hidup kita kemudian kita keluarkan lagi kepada sesama. Jadi kita mendasari adalah dengan kasih. Yang kedua adalah dignity ya. Ketika kita melatih anak-anak, kita melatih kepemimpinan mereka. Nah, dalam pemikiran kita itu juga kita harus menganggap bahwa anak itu setara, tidak lebih rendah. Ya, kalau sering orang mungkin bilang bahwa anak tuh nggak tahu apa-apa gitu ya, masih kecil, wes biarin aja gitu ya. Jadi seringkali saya ini juga belajar ketika dalam pertemuan-pertemuan gitu, dalam rapat-rapat, kalau ada membahas hal-hal khusus, hal-hal yang penting atau mungkin hal-hal moral, kemudian ada anak-anak di sekitar kita, saya juga ditegur. Ya saya ini belajar jujur ya. Saya ditegur misalnya ada misalnya Bu Vidi, Bu Suci atau yang lain. Wah ini ada anak-anakmu di sekitar rumah atau ada di lingkungan. Iya ya gitu ya. Nah itu juga kadang menyadarkan saya karena mereka mendengar semua percakapan orang tua, percakapan orang dewasa. Jadi kita nggak bisa melihat bahwa anak nggak tahu apa-apa. Mereka tuh main nggak dengar. Tapi Bapak Ibu seringkali kita bercerita, sering kita menemukan cerita bahwa anak-anak ketika ditanya tuh tahu gitu. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita mungkin kita guyonkan, bercandakan itu ternyata anak-anak paham. Walaupun mereka tidak konsen mendengarkan. Nah, jadi ini kita perlu dignitas menganggap kesetaraan. Kalau lagi dalam Paulus ya mementori Timotius, jadi dia bilang ini anakku, jadi setara. Ya, Paulus menganggap setara Timotius dalam pelayanannya. Dia dikenalkan sebagai rekan sekerjaku, jadi teman, ya teman. Nggak dia menganggap menjadi ini anggotaku, ini bawahanku, enggak. Tapi Paulus menganggap bahwa ini rekan sekerja, jadi membuat setara, ya Timotius dalam hidupnya Paulus. Dan untuk anak-anak ya kita perlu menganggap itu anak-anak juga bisa paham setara dengan ya mungkin pemikirannya berbeda ya. Namun dalam hal ini anak-anak kita tidak bisa menganggap mereka tuh masih kecil nggak tahu apa-apa ya. Saya kadang sebagai orang nggak tahu ya, saya orang Jawa ada bagian yang saya pahami waktu masih kecil ya seperti itu. Orang tua saya bilang kamu tuh masih kecil sampai nggak tahu apa-apa. Bahkan mungkin sampai saya mau menikah pun ya itu bagian yang saya dulu juga pikirkan ya. Saya renungkan sempat ya bisa sih saya merasa menyesal misalnya enggak dilibatkan dalam persiapan pernikahan di keluarga. Ya pokoknya tahunnya beres. Jadi tapi menurut saya itu bukan sesuatu yang baik karena saya nggak tahu apa-apa. Nah buat saya itu pengalaman. Jadi ini karena bagian dari pemahaman orang tua bahwa nggak tahu apa-apa gitu. Jadi akhirnya nggak dilibatkan. Padahal nggak seperti itu. Dalam melatih kepemimpinan pada anak kita perlu dalam diri kita konsep kita bahwa anak itu setara, tidak lebih rendah ya, dari orang tua. Dalam artian menyepelekan lah itu yang tidak boleh. Yang ketiga
kita harus ketika melatih mereka, kita memberi rasa aman kepada anak-anak kita. Ya. Ini bagian yang paling penting kalau kita lalu pernah belajar, dan kemarin Pak Topo juga minggu lalu yang memberikan foto tentang karakter-karakter itu. Rasa aman pada anak-anak itu sangat menentukan ketika anak itu dewasa. Jadi selagi anak-anak, masih usia 0 sampai 6 tahun, itu sangat perlu sekali diberikan rasa aman. Jadi saya ya dapat banyak pelajaran ya, dan berusaha juga mempraktekkan di rumah walaupun itu nggak mudah ya. Jadi memberi rasa aman kepada anak, misalnya lingkungannya seperti apa, kita menyiapkannya, mengupayakannya gitu ya, supaya ada rasa aman. Karena ini sangat penting sekali, modal besar sehingga mereka, anak-anak kita ini akan siap menjadi pemimpin. Kalau tidak aman di masa anak-anak, nanti di masa kepemimpinan atau ketika dia dewasa, dia juga akan rasa tidak aman kepada orang lain. Nah, jadi orang lain bisa saja menjadi saingan sehingga dia merasa tidak aman. Nah, juga bagaimana mempertahankan kedudukan atau posisinya itu sangat membahayakan ketika dia menjadi dewasa ya, dengan konsep seperti itu. Nah, sehingga dari anak-anak inilah kita bisa memberikan rasa aman untuk menumbuhkan kepemimpinannya juga menjadi pemimpin yang secure dengan orang-orang lain dan dengan siapapun. Yang keempat adalah kita melatih dengan memberikan kepercayaan. Ya, ini juga bagian dari filosofi Pesat juga ya, mempercayai anak melakukan tugas dengan caranya. Seringkali kita belajar ya, kalau saya di rumah ya, dengan latihan dengan anak-anak dengan gambar misalnya, saya belajar mempercayai dia untuk mencuci piring dengan caranya, walaupun itu menghabiskan banyak sabun. Dasarnya bisa dipakai 2 minggu, mungkin cuma bisa dipakai 3 hari ya, atau perlu akhirnya juga air yang dibutuhkan lebih banyak gitu ya. Ya, namun kita ini sedang belajar mempercayakan tugas, dia mengerjakan, berusaha mengerjakannya. Ya, kadang kalau kita larang, nggak boleh begini, harus irit, harus apa. Nah, banyak aturannya, mungkin anak-anak jadinya malah capek ya mendengarkan kita. Jadi akhirnya jangan sampai akhirnya anak tidak mau mencoba begitu ya. Jadi kita belajar mempercayai versi anak mengerjakannya, walaupun mungkin tidak sempurna seperti yang kita harapkan. Ya, saya sangat diberkati yang lalu di status Facebook Bu Sarlota ya, yang ketika anaknya belajar membuat makanan ya, dari ubi kah apa ya itu. Saya membaca itu sangat terberkati sekali ya, walaupun mungkin dapurnya jadi kotor berantakan, tapi Bu Sarlota menyampaikan di situ bahwa memberi kepercayaan anak bisa membuat sesuatu, dan itu luar biasa. Ya, saya salut sekali ya. Jadi itu bagian dari bukan pesannya yang dapurnya berantakan, bukan itu. Yang saya terima adalah bagaimana Bu Sarlota melatih anaknya, memberi kesempatan, mempercayai anaknya untuk mengerjakan dengan cara luar biasa. Saya sangat terberkati sekali. Kalau ada Bu Sarlota ini, terima kasih banyak. Itu bagian dari saya belajar juga. Ya, jadi ini kita perlu mempercayakan, walaupun tidak sesuai dengan seperti yang kita harapkan. Ya, tidak sesempurna dengan seperti yang kita bayangkan. Nah, kita juga harus jaga-jaga di sini. Kalau kita mempercayakan ya, jangan sampai semuanya kita dikte semua sampai A sampai Z, ya akhirnya anak juga nggak tahu apa-apa gitu ya. Apalagi guru-guru TK, saya pernah juga menjadi guru TK ya. Kadang kita ini guru-guru bisa marah sekali kalau anak-anaknya dibantu orang tuanya, bahkan tugasnya dikerjakan oleh orang tuanya supaya hasilnya baik gitu ya. Jadi kita seringkali itu, orang guru-guru itu seringkali ngomong kepada orang tuanya, biarkan Bu, biarkan anaknya mencoba, oh ini selesai-selesai Bu, biar saya kerjakan aja, biar cepat rampung gitu ya. Nah, ini seringkali ini bentrokan ya, antara orang tua dan guru. Guru-guru juga ingin melatih kemandiriannya, tapi orang tua ingin memberikan yang terbaik gitu loh untuk tugasnya. Jadi ini bagian yang nggak mudah ya, kita sebagai guru-guru juga mengalami hal yang seperti itu. Ya, bahkan selalu anaknya dibantu nulis sampai selesai atau mungkin menggunting atau apa karena nggak sabaran bisa jadi. Jadi ini bagian yang sangat penting bagaimana melatih kepemimpinan pada anak. Yang berikutnya, yang kelima adalah
kita perlu memberikan rekognisi ya, recognition, mengakui kemampuan anak. Itu bagian yang perlu kita kerjakan ya. Jadi kalau ada hal yang memang anak mampu lakukan, kenapa kita tidak mengatakan? Kita mengakui bahwa anak-anak itu bisa ya, sesuai dengan kemampuannya. Kita perlu mengakui mereka, ada pengakuan ya. Ya, Paulus bilang bahwa ini anakku ya, Timotius ini. Jadi ada pengakuan, dia sangat penting, sangat berharga, Timotius bagi Paulus. Nah, demikian juga anak-anak yang kita layani, mereka adalah anak-anak yang sangat berharga buat kita. Kita perlu mengakui mereka. Mereka adalah anak-anak yang berharga. Nah, ini kan kita semua waktu kuliah di Pesat juga diajari ya, bagaimana belajar menghargai anak, menyampaikan kata-kata yang menghargai anak gitu ya. Ada juga cara-cara bagaimana memunculkan rasa keberhargaan pada diri anak ya. Misalnya kasih tos, kamu hebat, misalnya masuk sekolah atau ketika belajar online gitu ya. Nah, itu bagian daripada kita memberi recognition-nya. Yang berikutnya adalah kita memberikan afirmasi. Kalau ada hal positif yang dilakukan, mari kita memberikan afirmasi, kita memberikan pujian, kita memberikan hal-hal yang membuat anak itu bisa mengulang kembali. Oh, ini hal yang positif, sehingga kita diulang kembali, gitu ya. Jadi ini sangat baik. Kita tidak hanya mencari kesalahannya, ya, tapi kita juga belajar memberikan afirmasi kepada anak-anak ini supaya tumbuh kepercayaan dirinya sehingga dia bisa menjadi pemimpin, gitu ya. Yang terakhir adalah kita memberikan tuntunan, memberikan guidance yang memberikan tuntunan kepada mereka bagaimana caranya supaya anak itu bisa melakukan sesuatu. Ya, langkah-langkahnya kita arahkan, yaitu memberikan tuntunan. Jadi dari hal-hal ini kita memberikan melatih mereka, kita berikan dengan cara yang terbaik untuk anak-anak kita, anak-anak yang kita layani, anak-anak dalam keluarga kita. Ya, saya percaya di sini ada Bapak Ibu yang berkeluarga sudah lebih lama dari saya, dari kami. Ya, mungkin sudah menikah 25 tahun, 27 tahun ya Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu punya banyak pengalaman bagaimana melatih anak-anak dalam keluarga atau anak dalam pelayanan sehingga mereka muncul sebagai pemimpin. Nah, saya percaya Bapak Ibu sudah melakukannya semua ini, dan saya hanya bersama-sama kita ngingatin ulang untuk kita terus mengerjakannya, gitu ya. Kita terus mengerjakannya. Ya, kalau anak-anak itu salah ya kita ingatkan, ya kita tuntun mana yang benar, mana yang sebaiknya. Walaupun mungkin secara praktek tidak semudah yang kita bayangkan ya, yang kita omongkan saat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara jangan menyerah dalam melatih anak-anak ya. Anak-anak kita kok nggak bisa-bisa ya. Ya, kalau kita lihat kita sendiri pun juga dulunya mungkin juga perlu waktu banyak untuk bisa ya, untuk berlatih, diberi kesempatan, dipercaya melakukan sesuatu. Nah, ini bagian daripada kita melatih. Nah, peran kita berarti sebagai dua hal di atas, ya. Sebagai orang tua sekaligus sebagai mentor. Ya, peran kita. Nah, teman-teman yang belum menikah, perannya sebagai mentor ini terus dikerjakan. Ya, perannya sama dari dua-duanya itu. Perannya kita juga mendidik dimanapun itu, ya. Mendidik kan bukan hanya di kelas ya, di luar kelas, di dalam kehidupan keluarga, di rekan-rekan kita ya. Itu bagian dari semuanya adalah mendidik. Ya, jadi mari kita kerjakan ini. Kemudian berikutnya kita melatih mereka, memberi kesempatan, mendorong mereka untuk belajar, berlatih, membuat mereka untuk bisa mengerjakan dengan caranya, itu bagian yang penting. Mari kita sama-sama mendidik ya anak-anak, ya melatih, kemudian melaunchingkan, artinya kita memunculkan mereka dengan cara mereka, ya. Karena ini sangat penting sekali ya, memunculkan mereka menjadi anak-anak yang hebat dengan kekuatannya masing-masing tentunya. Setiap anak kan punya potensi yang berbeda-beda ya. Dan kita launchingkan kekuatannya, kelebihannya, kemampuannya.
Jadi saya juga sangat diberkati dengan belajar Senin yang lalu ya dengan Pak Topo ya, foto-foto anaknya yang luar biasa dengan hasil-hasil yang luar biasa ya, Billy ya. Nah, tentunya juga anak yang lain, misalnya Angel, Joseph juga pasti punya kelebihan sendiri ya Pak Topo ya. Bukan cuma Billy yang bagus, tapi masing-masing anaknya punya sisi kekuatannya sendiri-sendiri yang bisa dilaunchingkan. Nah, ini hal-hal yang menjadi teladan buat kita, menjadi contoh buat kita. Mari kita sebagai orang tua, kita juga berperan sekaligus sebagai mentor, ya guru-guru bisa sebagai mentor. Ya ini 3 hal ini kita perlu mendidik, satu kita latih dan kita launchingkan mereka. Ya, kita launchingkan dengan caranya dia, dengan idenya dia, dengan apa ya kemampuannya dia, bukan dengan caranya kita, idenya kita. Nah, kemampuan kita nanti itu jadinya robot. Kita perlu melaunchingkan dengan pribadinya dia sendiri yang Tuhan sudah buat dengan apa ya blueprint-nya dari Tuhan sendiri untuk anak itu. Ya, mari kita sama-sama menyiapkannya karena kita melatihnya. Anak-anak ini yang sudah Tuhan percayakan, kurang lebih ada 7.000-an anak di sekitar kita dalam pelayanan kita. Kalau saat ini mengalami kendala-kendala dalam mendidik anak, jangan menyerah. Terus diperjuangkan, ya. Terus diberikan afirmasi. Anak-anak perlu diakui, anak-anak perlu dipercaya, ya. Mari kita kerjakan itu supaya anak-anak kita ini siap, ya. Bahkan mereka sudah menjadi pemimpin sejak dini, sejak masanya mereka, ya. Saya pernah punya pengalaman mempunyai anak-anak yang aktif di TK, ya. Itu ketika dia dipimpin, jadi disuruh minta untuk memimpin barisan, untuk memimpin kelompok, itu ternyata dia senang sekali. Dan dia akan nanya, Bu, besok aku ya, Bu. Besok aku lagi ya, gitu ya. Jadi ternyata dia memang maunya dipercaya, dilatih, diberi kesempatan. Mari kita lihat potensi-potensi itu dalam diri anak-anak di sekitar kita. Ya, ternyata anak-anak yang aktif mungkin ada yang bilang super aktif, ada yang apa? Nah, ternyata ada momen-momen lebih ketika diberi kesempatan mereka sangat bisa berkembang. Mari Bapak Ibu kita sama-sama. Tadi yang pertama adalah punya hati, punya kasih di situ. Kita mendidik setiap mereka dengan kasih kita. Yang terakhir, pemimpin itu menjadi suri tauladan yang lebih kuat saat mereka belajar, bukan saat mereka mengajar. Ya, ini dari yang tidak tahu nih penulisnya. Tapi intinya bahwa sebagai seorang pemimpin kita akan menumbuhkan mereka dengan keteladanan kita dan kita mau melatih mereka dengan sungguh-sungguh dengan kasih itu hingga kita bisa memunculkan, meluncurkan anak-anak kita sebagai pemimpin pada zamannya, pada eranya, mungkin pada masanya sekarang. Ya, jadi ini menjadi tugas tanggung jawab kita, baik kita yang sudah berkeluarga maupun kita yang akan membangun keluarga. Mari sama-sama kita berperan sebagai orang tua, sebagai mentor. Kita harus mendidik mereka, kita melatih mereka, dan kita melaunchingkan mereka. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur anak-anak di sekitar kami adalah anak-anak yang hebat, karena Tuhan sudah memberikan rencana masa depan yang terbaik untuk mereka. Tolong setiap kami, untuk kami boleh terus memiliki kasih, melatih mereka, mempercayai mereka, dan dimampukan untuk melaunchingkan mereka, diri mereka. Terima kasih Tuhan, beri kami kepekaan, beri kami hati yang lebih lagi untuk membangun pemimpin sejak dini, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh, boleh kuat, boleh menjadi pemimpin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berdoa untuk anak-anak yang dilayani oleh Pesat. Tuhan memberkati anak-anak dalam keluarga kami. Kami percaya mereka juga bertumbuh menjadi pemimpin dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Hamba-Mu sangat terbatas dalam menyampaikannya. Tapi bila Roh Kudus, Allah yang melampaui segala akal kami akan menerjemahkan lebih lagi dalam kehidupan Bapak, Ibu, rekan-rekan kami.
sehingga sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Oke, baiklah saat ini kita menaikkan doa syafaat kita yang dipimpin oleh Ibu Wenti nanti, dan sebelumnya kita angkat pujian kita katakan, ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Terima kasih. Biarlah Bapak Ibu kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bu Sriati. Membuka wawasan kami, membuka pikiran kami. Kami sebagai mentor-mentor, kami sebagai pemimpin-pemimpin yang melatih anak-anak untuk menjadi pemimpin. Kami percaya Engkau memberikan kemampuan kepada kami. Tuhan berkati keluarga Ibu Sri, berkati pelayanannya. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga mau berdoa untuk pelayanan pesat yang Kau percayakan untuk melatih anak-anak. Tuhan pakai kehidupan kami. Tuhan pakai kami semuanya Bapak. Biarlah Engkau memberkati juga kami, baik itu yang ada di divisi program, baik itu yang ada di Litbang, baik itu yang ada di STAK, baik itu di pengembangan, baik itu di pengelolaan, baik saudara-saudara kami yang melayani di klinik, baik saudara-saudara kami yang melayani di pondok bina siswa, baik saudara-saudara kami yang melayani di BFL juga. Tuhan pakai kami semuanya. Kami mengucap syukur Engkau boleh izinkan kami berada di pesat untuk menjadi pemimpin yang melatih anak-anak. Terima kasih Bapak, mampukan kami semua. Kami juga tidak lupa kami berdoa untuk para pengurus kami Tuhan. Mereka yang sudah memikirkan tentang pesat, Engkau juga berkati. Berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk tim apostolik yang ada. Bapak, Engkau pakai hari demi hari, Bapak-bapak kami menjadi penasihat kami, menjadi orang tua bagi kami Tuhan, sehingga kami punya wadah untuk melayani. Sehingga kami juga merasa dikuatkan dengan kehadiran Bapak-bapak apostolik. Tuhan berkati Bapak-bapak apostolik dan keluarganya Tuhan. Membaik pelayanan-pelayanan juga Tuhan berkati. Dan kesehatannya juga Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur.
buat pelayanan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kalau kami boleh ada melayani ini, karena ada orang-orang yang setia, yang Kau pakai untuk menjadi saluran berkat. Kami mau berdoa untuk Bapak, Ibu, donatur, maupun sponsor yang sudah menopang pelayanan kami, Bapak. Tuhan berkati di mana saja Bapak-bapak dan ibu-ibu ini ada, Tuhan tolong mereka semua. Di dalam masa pandemi seperti ini, Tuhan lindungi mereka. Tuhan lindungi pekerjaan mereka. Tuhan lindungi usaha mereka. Tuhan, Kau membuat mereka tetap berhasil apa yang mereka kerjakan. Orang-orang yang bekerja bersama para donatur kami dan sponsor kami, Tuhan juga lindungi mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka, Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan, dalam masa pandemi ini, Tuhan juga lindungi keberadaan keluarga-keluarga mereka juga tetap di mana saja mereka berada, ada dalam naungan. Terima kasih Bapak, buat kepercayaan yang Kau berikan kepada Bapak, Ibu, donatur, maupun sponsor yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa melayani sampai hari ini. Tuhan, kalau ada yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan lawat, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, buat Bapak Ibu yang sudah menjadikan bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami minta pembelaanmu, kami minta penyertaanmu. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh ada di Indonesia. Kami boleh tinggal di negeri ini, kami mengucap syukur. Satu hal yang kami minta Tuhan, Tuhan Engkau hadir di bangsa kami. Engkau melindungi bangsa kami Tuhan. Dari setiap mara bahaya, bencana apapun yang sedang terjadi di Indonesia. Tuhan berikan hikmat buat para pemimpin kami. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, bahkan setiap pemimpin-pemimpin kami yang ada di daerah-daerah, baik itu yang ada di provinsi, kabupaten, kota, madya, kecamatan, kelurahan, sampai bahkan di desa-desa dan dusun-dusun terpencil. Tuhan, Kau pakai para pemimpin kami, supaya mereka bisa melindungi bangsa kami, mereka yang sudah memikirkan bangsa kami, Tuhan berkati. Berikan roh takut akan Allah menguasai kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami juga berdoa di masa pandemi ini Bapak. Banyak bangsa kami yang mengalami corona dan sebagainya. Tuhan tolong Bapak. Lindungi bangsa kami dari virus corona yang sedang merajalela ini Bapak. Tuhan melindungi juga para tenaga kesehatan yang ada. Baik yang ada di rumah sakit, baik yang ada di klinik-klinik, baik yang ada di puskesmas, Tuhan lindungi, jaga. Jangan biarkan corona ini merenggut nyawa manusia yang ada di muka bumi ini. Jangan biarkan corona ini terus menguasai bangsa kami, Tuhan. Kami juga mau berdoa, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap keluarga yang terpaksa harus kehilangan anggota keluarga mereka karena corona. Mungkin itu orang tua mereka, mungkin itu anak mereka, mungkin itu saudara mereka. Tuhan, banyak anak-anak di bangsa kami yang terpaksa mereka harus kehilangan orang tua mereka. Tuhan, saat ini kami minta Engkau membalut dengan kasih-Mu. Engkau menghiburkan mereka dan memberikan kekuatan buat mereka. Tuhan, tolong mereka juga. Kalau anak-anak yang kehilangan orang tua, berikan mereka masa depan yang baik, Tuhan. Supaya mereka tidak mengalami broken, tapi mereka akan mengalami lawatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau ada keluarga-keluarga yang kehilangan sebagai tulang punggung dalam rumah tangga, baik itu suami maupun istri Tuhan. Kami minta Tuhan, Kau memberkati, Kau buka jalan. Kami juga berdoa buat setiap keluarga yang harus kehilangan pekerjaan. Karena masa pandemi ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka dan buka usaha baru dan pekerjaan-pekerjaan baru. Supaya mereka bisa menjalani kehidupan yang ada. Terima kasih Bapak buat kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Engkau nyatakan di tengah-tengah bangsa yang seperti ini. Dan Engkau tetap melindungi kami semuanya. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit. Tuhan kuatkan dan teguhkan. Lindungi mereka para tenaga kesehatan yang ada. Supaya mereka bisa melayani pasien-pasien yang ada dengan sukacita yang daripada Allah. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat sore ini Tuhan boleh izinkan kami berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Terima kasih Ibu Wendy yang sudah pimpin kita di dalam doa. Untuk pengumuman, saya persilakan kepada Ibu Sriati kalau ada. Sebelum ditutup dalam doa penutup dan doa berkat, dipimpin oleh Ibu Srianti nanti. Ya, Bapak Ibu, kita terus berdoa. Rekan-rekan kita di pos pesat, di Kalbar dan di Tomohon, supaya Tuhan juga terus melindungi. Teman-teman di Kalbar tadi sudah swab, cuma belum keluar hasilnya, kita doakan. Di Tuhan teman-teman di Kalbar sudah vaksin semua ya, sampai vaksin kedua juga sudah selesai. Kita berharap hasilnya swab bisa yang terbaik yang Tuhan berikan, dan kita terus berdoa untuk Bapak Ibu, anak-anak di Tomohon. Tadi ada tes mereka, ada sekitar 30 yang terpapar COVID. Kita berdoa Tuhan menguatkan mereka, dan pendampingan yang Bapak Ibu yang negatif, kita doakan supaya mereka juga tetap kuat, imun mereka tetap kuat. Ini sementara masih diurus oleh Bu Vidi dan beberapa rekan di Tomohon. Demikian pengumumannya, kita terus menguatkan hati, menyatukan hati, terus kita dukung satu dengan yang lain. Puji Tuhan, itu pengumumannya. Baik, langsung ditutup Bu, atau mau pujian? Oke. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami menyelesaikan ibadah kami bersyukur untuk tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan. Kami sebentar mau kembali dalam pelayanan kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, dan kami percaya ada hal besar yang terus Tuhan kerjakan dalam pelayanan kami. Berdoa untuk seluruhnya rekan-rekan kami, Tuhan memberkati. Dari Aceh sampai Papua, biarlah kekuatan Tuhan semakin nyata untuk setiap kami, pelayanan kami, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menutup ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, selamat sore Bapak Ibu. Ya, selamat sore semuanya, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Bu Wendy. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Seli. Terima kasih Kak Rika kesaksiannya. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Bu Sri, Bu Wendy. Terima kasih sama. Terima kasih. Dadah Kak Mince. Halo Pak Dikson, apa kabar? Mantap. Bu, udah lah habis udah.